musibah. Akan tetapi nafsu cenderung menyukainya. Seorang yang memiliki kedudukan dan pangkat harus melakukan sesuatu yang dapat meruntuhkan kedudukannya, meskipun dengan cara yang makruh, asal tidak haram. Nah, jadi dalam dunia tasawuf itu, orang melakukan khumul untuk demi menyembunyikan jati dirinya ini, dia sampai boleh melakukan hal yang makruh. Karena apa? Dia melakukan ini untuk mengobati hatinya ini, untuk membersihkan nafsunya ini. Makanya sampai boleh melakukan hal yang makruh. Yang tidak boleh adalah yang haram, dengan maksud mengobatinya, seperti dengan cara meminta-minta di pertokoan atau rumah-rumah, makan di pasar sekira dapat terlihat manusia, tidur di pasar, memikul kotoran hewan di atas kepala dengan memakai pelindung, berjalan tanpa alas kaki, memperlihatkan kerakusan dan sikap pelit. Bahkan dia kalau di hadapan orang ngetok medite, tapi secara sembunyi-sembunyi jadi dia enggak orang medit, tapi sebenarnya dia dermawan. Tetapi karena dia tidak mau dikenal orang sebagai orang dermawan, dia tampil di permukaan seperti orang yang pelit. Nah, tapi kalau jadi balik, aku medit ngene iki yo, ben ora ketone dermawan, jane yo medit tenang. Itu ya, kok jadi alasan ini. Aku medit mergo khumul. Memakai pakaian tambalan dan apapun yang penting dapat memberatkan nafsu, baik dengan cara yang mubah atau makruh, asal tidak dengan cara yang haram. Khumul, menyembunyikan jati diri, adalah meruntuhkan kedudukan dirinya dalam pandangan manusia dan merahasiakan rahasia kewaliannya. Setiap apapun yang dapat meruntuhkan kedudukannya di mata manusia dan menghilangkan kecurigaan mereka terhadap dirinya sebagai wali adalah khumul. Meskipun secara kenyataan itu merupakan menampilkan diri. Jadi karena dia sikapnya yang aneh, ya, akhirnya orang banyak yang kenal. Itu loh, kemana-mana pakainya hanya apa yang dipakai hanya itu saja. Karena sebenarnya dia pakai pakaian yang seperti itu karena khumul sebenarnya. Tapi karena dia tampil aneh seperti itu, menjadi terkenal sehingga banyak orang yang mengomongkan dia, menjadi buah bibir di masyarakat, menjadi omongan, nek bahasa sakniki viral, jadi viral. Ya. Nah itu berarti tampil di permukaan. Makanya tadi kalau definisi di situ tadi bahwa khumul itu artinya tidak ada kemasyhuran, ini berarti akan bertabrakan dengan ini. Karena apa? Ternyata karena dia tampil yang beda seperti itu, dia menjadi terkenal. Tapi terkenalnya ini khumul, sebenarnya khumul gitu. Oleh karena itulah seorang guru tasawuf mengatakan, thariqatuna minhal khumul fi dzuhur wa dzuhuru fil khumul. Thariqah kita diantaranya adalah khumul dalam penampilan dan menampilkan diri dalam khumul. Menampilkan diri dalam khumul ya kuwi mau. Jadi dia menyembunyikan sifat aslinya yang baik sehingga dikenal banyak orang dia orang yang tidak baik. Ya seperti dia menampilkan dirinya yang sebenarnya dermawan, tapi dia tampil sebagai orang yang pelit sehingga banyak masyarakat menganggap dia pelit sehingga terkenal di kalangan masyarakat menjadi orang yang pelit. Itu namanya menampilkan diri dalam khumul. Jadi khumul itu bukan berarti memingit diri di rumah, di dalam rumah
dan lari ke gunung-gunung. Jadi khumul itu bukan berarti menyembunyikan diri, bukan seperti itu. Bukan seperti yang difahami oleh orang awam, bahwa khumul adalah menyembunyikan dirinya sehingga dia tidak pernah keluar dari rumah, atau dia bersembunyi di gunung-gunung itu. Bukan seperti itu khumul. Khumul merupakan salah satu perangkat yang sering dipakai oleh pelaku dan guru tasawuf untuk membangun kesempurnaan ikhlas. Seperti kisah seseorang yang berguru kepada Syekh Abi Yazid Al-Bastami. Dia telah bersama Syekh dan tidak pernah berpisah dari majelisnya selama 30 tahun. Ini dari saumur dhewe ini. Jadi selama 30 tahun tidak pernah berpisah dari majelisnya Syekh Abu Yazid. Suatu hari dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, selama 30 tahun aku selalu berpuasa di siang hari, melakukan qiyamul lail di malam hari, dan segala syahwat telah aku hindari." Jadi selama 30 tahun itu dia sudah tekun melakukan hal-hal itu. Namun sama sekali aku belum pernah menemukan apapun di dalam hatiku sebagaimana yang telah engkau sebutkan. Tidak seperti yang engkau terangkan. Saya tidak pernah di hati saya merasakan itu, merasakan sebagaimana yang pernah engkau terangkan. Padahal aku selalu percaya dan membenarkan ucapanmu. Kemudian Syekh Abu Yazid menjawab, "Andai kamu telah melakukan sholat selama 300 tahun." Nah, ini baru 30 tahun. Tapi kata Syekh Abu Yazid, andai saja kamu sudah sholat selama 300 tahun dan kamu tetap pada keadaan seperti yang aku lihat ini, maka kamu tidak akan menemukannya walau hanya sebesar biji. Saidik orang bakal ketemu awam. Akhirnya muridnya ini heran, makanya bertanya, "Apa yang menyebabkannya wahai guru?" Syekh menjawab, "Karena kamu terhijab dengan nafsu." Apakah untuk penyakit ini ada obatnya hingga hijab itu dapat tersingkap? Beliau menjawab, "Benar, ada obatnya. Tapi kamu tidak akan dapat menerimanya dan dapat melakukannya, dan tidak akan dapat melakukannya." Dia berkata, karena dia ingin segera berhasil, makanya dia menjawab begini, "Tapi aku akan menerima dan melakukan apapun yang engkau katakan, wahai guru." Kemudian Syekh Abu Yazid berkata, "Kalau memang begitu, sekarang pergilah kamu sesaat ke tukang cukur. Cukurlah rambut kamu, cukurlah jenggot kamu. Lepaskan pakaian yang sedang kamu pakai sekarang." Karena ini murid ini orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang mewah, orang yang mewah. Makanya oleh beliau Syekh Abu Yazid dikatakan, lepaskan pakaian yang kamu pakai sekarang dan kenakan pakaian yang kasar, pakaian yang buruk. Kalungkan di lehermu sebuah keranjang yang penuh dengan buah kelapa. Lalu kumpulkan anak-anak kecil di sekelilingmu. Katakan kepada mereka dengan suara keras, "Wahai anak-anak, barang siapa mau menamparku 1 kali, akan saya hadiahi sebuah kelapa." Dikongkon ngono karo gurune. Selanjutnya dengan tetap keadaan seperti ini, pergilah kamu ke pasar. Di mana di pasar itu kamu sudah banyak dikenal orang. Kamu dihormati di pasar itu. Kamu datang ke pasar itu dengan penampilan yang seperti ini, sehingga siapapun yang mengenalmu dapat melihatmu. Makanya ketika diperintah gurunya seperti itu, murid ini menjawab, dia berkata, "Wahai Abu Yazid, subhanallah, apakah untuk semisal ini harus dikatakan? Apakah kamu mengira aku akan melakukannya?"
Beliau Syekh Abu Yazid berkata, ucapanmu subhanallah itu adalah kesyirikan. Awakmu ngomong subhanallah itu syirik. Kemudian muridnya bertanya, kok bisa? Bagaimana bisa? Kemudian Syekh Abu Yazid menjawab, sebab kamu mengagungkan dirimu dan mensucikannya. Kamu mestinya subhanallah itu adalah kalimat mengagungkan Allah, kalimat mensucikan Allah. Tapi kenyataannya kamu kayak suruh seperti itu, lu tidak mau. Itu kan karena kamu menganggap diri kamu agung, menganggap diri kamu suci. Kok kamu ngomong subhanallah berarti syirik? Oh sing mbok sucekne, sing mbok agungkan sebenarnya adalah diri kamu, bukan Allah. Nah ini makanya oleh Syekh Abu Yazid disebut kalimat kamu subhanallah itu adalah syirik. Lalu dia berkata, wahai Abu Yazid, aku tidak akan mampu melakukannya dan aku tidak akan melakukannya. Tunjukkanlah cara lain selain ini yang akan dapat aku lakukan. Iki podo penyakit awake dhewe. Pripun to carane biar cepet usul niku wae. Tapi gulaane sing instan, tapi kok kangelan moh. Beliau menjawab, mulailah dengan cara ini sebelum yang lain, hingga engkau telah meruntuhkan kedudukanmu dan menghinakan nafsumu. Kemudian setelah itu akan aku beritahukan hal lain yang akan memperbaikimu. Akhirnya dia berkata, aku tidak akan kuat melakukannya. Kemudian Syekh Abu Yazid berkata, kamu telah berkata bahwa kamu akan menerima dan melakukannya, dan aku tahu tidak ada harapan untuk hamba yang terhijab dari rahasia kegaiban hingga nafsunya telah mati dan mengoyak kebiasaan orang awam. Jika hal itu bisa dilakukan, maka ia akan dapat mengoyak kebiasaannya dan akan tampak berbagai faedah. Masih banyak lagi kisah-kisah umul yang telah diperagakan oleh ulama-ulama ahli tasawuf, baik yang berhasil ataupun yang gagal. Perilaku humul ini akan menjadi obat mujarab bagi orang yang masih sakit. Nah, makanya humul ini tidak diterapkan untuk semuanya. Ini hanya untuk yang sakit. Tapi kebanyakan kita sakit. Itu. Kebanyakan kita sakit, hampir rata-rata sakit. Maka untuk itu yang harus diobati dengan humul ini. Sedangkan orang yang tidak berpenyakit dan telah fana, jadi orang yang sudah bersih hatinya, sudah terkekang nafsunya, sudah wusul pada Allah, orang yang seperti ini baginya tidak akan beda antara jati dirinya disembunyikan atau ditampakkan oleh Allah. Dalam kaitan ini Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata, man ahabba zuhur fahuwa abdul zuhur, wa man ahabbal khafa'a fahuwa abdul khafa', wa abdullah sawa'un alaihi adharahu am akhfahu. Orang yang suka tampil di permukaan, maka ia menjadi hamba dari tampil di permukaan. Makanya kalau orang itu sudah senangnya tampil, maka setiap saat dia mencari-cari cara bagaimana agar bisa tampak di permukaan, bisa tampil di hadapan orang banyak. Akan selalu mencari-cari itu, sehingga seolah-olah perhatiannya akan selalu dicurahkan seperti itu. Ketika dia mencurahkan itu, ibarat dia melayani seorang tuannya. Makanya itu dianggap sebagai orang menjadi hamba dari tampil di permukaan. Orang yang suka disembunyikan, maka ia menjadi hamba dari disembunyikan. Lah padahal hakikatnya kita itu adalah hamba Allah. Lah hakikat hamba Allah itu bagaimana? Sementara hamba Allah yang sebenarnya baginya tidak ada beda antara diperlihatkan ataupun disembunyikan. Nah, makanya
ini kalau orang itu sudah sehat, tidak berpenyakit, maka dia tidak perlu mencari obat humul lagi. Tidak perlu. Karena bagi dia humul atau tidak ada bedanya. Hikmah ke-11 ini mengajak kita menyelami persoalan yang lebih mendalam, yaitu hakikat diri kita sendiri atau wujud kita. Kita diciptakan dari tanah, maka kembalikan ia atau jasad kepada tanah. Yaitu ia atau jasad harus dilayani sebagai tanah supaya ia tidak menggunakan tipu dayanya. Jadi jasad kita perlakukan sebagaimana tanah itu. Apapun kita, apabila kita sudah dapat menyekat pengaruh jasad, maka kita hadapi pula roh kita. Roh datangnya dari Allah. Karena roh adalah urusan Allah, maka kembalikan ia kepada Allah. Apabila seorang hamba sudah tidak terikat lagi dengan jasad dan roh, maka jadilah dia objek yang pantas untuk diisi dengan Allah. Pada awal perjalanan, seorang pengembara kerohanian membawa sifat-sifat basyariah seperti kesadaran terhadap dirinya dan alam nyata. Dia dikawal oleh kehendak, pemikiran, cita-cita, angan-angan dan lain-lain. Unsur-unsur alam seperti tambang, tumbuh-tumbuhan, dan hewan turut mempengaruhinya. Latihan kerohanian menghancurkan sifat-sifat yang keji dan memutuskan rangkaian pengaruh unsur-unsur alam. Jika diperhatikan, kalam hikmah yang terdahulu dapat dilihat bahwa hijab berupa nafsu dan akal yang telah menyelubungi hati sehingga kebenaran tidak kelihatan. Akal yang ditutupi oleh kegelapan nafsu, yaitu akal yang tidak menerima pancaran nur, tunduk pada perintah nafsu. Nafsu tidak pernah kenyang, dan akal senantiasa ada jawaban dan alasan. Akal akan selalu membela kehendak nafsu itu. Makanya dia alasan, ya kok mau jangan meditenang, akhirnya akalnya memunculkan ide supaya dia menjawab, aku mediti mergo kumul. Nah, akan itu gambarannya seperti itu. Jadi akal akan selalu melindungi apa yang menjadi keinginan nafsu itu. Nafsu tidak pernah kenyang dan akal senantiasa ada jawaban dan alasan. Hujah akal menjadi benteng yang kokoh bagi nafsu tersembunyi. Jangan memandang enteng pada kekuatan nafsu dalam menguasai akal dan panca indera. Al-Quran telah memberi peringatan mengenainya. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wa asba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasrubhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidah juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi nafsu kita
diumpamakan seperti halnya anjing itu yang tidak pernah kenyang. Sudah dikasih makan, tetap menjulurkan lidah, masih menampakkan kelaparannya. Apalagi ketika lapar, maka akan lebih menjulurkan lidahnya. Seperti itulah nafsu. Nah, nafsu ini yang kemudian akan menutup ayat-ayat Allah, sehingga itu tidak menjadi petunjuk untuk kita. Manusia yang menerima ayat-ayat Allah yang seharusnya menjadi mulia telah berubah menjadi hina karena mereka menuruti ajakan hawa nafsu. Ayat-ayat Allah yang diketahuinya memancarkan cahaya pada hati dan akalnya, tetapi kegelapan nafsu menghalangi cahaya itu. Di dalam kegelapan nafsu, akal mencari alasan untuk mendustakan ayat-ayat Allah yang dia sendiri mengetahuinya. Allah memberi perumpamaan yang hina bagi orang seperti ini. Mereka adalah ibarat anjing yang tidak bisa berpikir dan tidak bermartabat. Buruk sekali pandangan Allah terhadap orang-orang yang mempertuhankan nafsunya. Nafsu yang tidak mau kenyang adalah ibarat anjing yang senantiasa menjulurkan lidahnya, tidak memperdulikan.